Aku menemukanmu. Hei, kamu tadi kehujanan ya? Tubuhmu gak tahan hujan. Belum hujan kok. Bilang aku tanya kamu Linsia di mana? Dia masih di sana. Dia masih di bioskop. Gimana bisa kamu melakukan ini? Hei, kamu beneran gak apa-apa? Chen Feng, kamu bikin aku jijik dengan perbuatanmu ini. Kamu nganggap aku apa? Mantan pacar kakakmu? Atau sahabat pacarmu? Atau target selanjutnya yang udah lama kamu incar buat diajak ML? Aku nggak tahu seberapa besar peranmu dalam putusnya aku dengan Xia Oman. Tapi aku kasih tahu jelas-jelas. Bahkan kalau nggak ada Linsia, nggak ada Xia Omeng, dan nggak ada satupun dari mereka, aku tetap nggak akan menerimamu. Kamu nggak akan pernah. Menerimanya kenapa? Dari pertama kali aku ketemu kamu, aku tahu kamu tipe orang yang paling aku benci. Playboy yang hidupnya hura-hura dan yang sok benar, nggak punya ambisi, nggak punya rasa tanggung jawab, parasit yang nggak berguna. Sekarang aku bahkan lebih yakin kamu nggak punya cinta sama sekali. Linsia memperlakukanmu dengan sangat baik. Kamu nggak takut menyakitinya. Dengerin aku. Kalau aku bisa milih, aku pasti nggak akan milih kamu. Tapi aku nggak bisa mengontrol nggak aku. Tahu aku sudah ditakdirkan. Dari pertama kali aku melihatmu. Aku nggak bisa mengontrol diriku. Aku nggak bisa. Mengontrol diriku, aku nggak mau dengerin. Kamu dengerin aku. Aku nggak mau dengerin kamu. Dengerin aku. Ya dulu aku pernah ngedeketin banyak cewek. Tapi kamu yang bikin aku ngerti. Dibandingkan denganmu, perasaan itu tidak ada artinya. Kamu yang membuatku mengerti bahwa aku bodoh. Dan belum pernah jatuh cinta sebelumnya, tapi aku terus berpura-pura. Menjadi begitu tinggi dan perkasa kamu yang membuatku mengerti apa itu cinta sebenarnya. Ini tidak semudah bercinta dengan seseorang. Kamu yang membuatku mengerti betapa sulitnya cinta. Ini semua adalah hal-hal yang kamu buat aku mengerti. Kamu membuatku mengerti. Bagaimana perasaanku saat mendengar kamu mengatakan kata-kata ini? Kata cinta benar-benar menjijikan. Saat keluar Dari mulutmu, aku ingin bersamamu, aku harus bersamamu, tolong. biarkan aku pergi. Tidak. Aku tidak akan bersamamu bahkan jika semua Kamu pria harus di dunia lagi. bersamaku. Aku harus menikahimu sebagai istriku. Aku harus menikahimu sebagai istriku. Tunggu sebentar. Tuan pergi. Apakah kamu puas sekarang? Aku tidak punya pacar. Aku telah kehilangan satu-satunya harapanku di dunia ini. Apakah kamu puas? Maaf. Chen Feng, kamu bajingan. Gusia sangat mencintaimu, tapi kamu akan menyakitinya dengan melakukan ini. Kamu akan menyakitinya, kamu tahu itu? Tapi aku tidak mencintainya. Aku mencintaimu, Chen. Feng, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak pernah.
Aku akan mendapatkannya untukmu. Kamu mau kemana? Chen Feng, jika kamu menggangguku lagi, aku akan memanggil polisi. Maaf. Ada apa? Aku ada urusan mendesak. Urusan mendesakmu apa? Terima kasih. Halo. Pengen tanya, tiket apa yang baru saja dibeli gadis itu? Yang mana? Perempuan. Yang lolos mata besar, cantik. Saya tidak melihat. Yang satu Anda ingin membeli atau Pengen tidak? beli ya, Kak? Tidak. Saya ingin membelinya. Apa tiket Yunan YG udah terjual? Ya benar, pengen jualan. Anda satu ini untuk kereta yang sama dan kereta yang sama. Sebaiknya dengan teknik atas dan bawah, oke. Dia baru saja membeli tiket kursi, mau? Oh, tiket kursi tidak masalah. Terbaik untuk memiliki kursi di samping Anda, kursi samping Anda terjual. Berada di kereta yang sama juga. Pilih satu. Untuk saya bisa minta yang terdekat, Gan? Ada ga? 320 oak. Oke, terima kasih ya. 400. Silakan cepat. Qian Meng telah ditemukan. Ada yang perlu dibicarakan dengan saya? Bisakah saya dengar Anda? Lagu-lagu malam ini, sudah lama saya tidak mendengarnya. Saya datang di sini secara khusus untuk terima kasih. Apa? Terakhir kalinya Anda bilang, untuk menahan tanah saya. Mengatakan saya sedang dalam krisis. Ingatkah Anda? Benar-benar Anda melakukannya? Dikarenakan saran Anda tersebut, saya bisa mengirimnya dengan aman. Divination saya untuk orang lain. Selalu akurat. Depan saya kak ceweknya. Gadis tak ada takut? Lakukan. Terjadi sesuatu pada dia. Efek itu GK lunatik? Dan saya pikir terluka Anda mengalami kali ini. Belum pernah ada sebelumnya. Menangis. Jika Anda ingin. Atau beritahukan tidak apa-apa bagi saya untuk membicarakan hal itu.
Tidak hanya saya terus mendengarkan setia Anda. Saya juga obat besar. Botol obat. Botol ya saya percaya. Tidak peduli apapun jenis membahayakan Anda. Saya memiliki penangkal. Hahaha, penyakit saya tidak bisa sembuh. Tidak ada hal absolut di dunia ini. Mengapa Anda tidak percaya? Oke. Botol obat besar ya? Ya dapat menyembuhkan semua penyakit. Bagaimana dengan ini? Bisakah Anda? Tetaplah bersama saya tenang malam ini, tanpa bertanya apapun. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Tidak ada masalah. Kamera ini milik Anda. Katanya bosku buruk tapi masih gak percaya. Haha, Ini mengerikan. haha mengerikan. Jika tidak, mari menari bersama. Hei hei. Menonton film, bernyanyi karaoke. Tari Eat Hot Pot. Duduk di sisi jalan seperti sekarang, dan minum milkshake stroberi bersama saya. Ini adalah hal yang dijanjikan orang gila bersama saya. Tangyu, untuk menghabiskan malam bersama saya. Ya. Seharusnya aku berterima kasih. Malam ini, make me now. Apa yang gadis muda saat ini ya? Hahaha, Anda merasa lebih baik. jauh lebih baik. Oh saya. Leb banget, hahaha. You see. Faktanya Anda belum minum obat di botol milik saya ini. Selama Anda membawa botol dengan Anda akan kekebalan tubuh terhadap segala penyakit. Ya, Saya berharap rumput yang tak terkalahkan di bawah hutan bisa terlahir kembali dengan matahari besok pagi. oke. Ya. Hei, Aku pikir kamu bisa berteriak. Apa yang paling ingin kamu katakan di hatimu sekarang, sehingga kamu bisa tidur nyenyak malam ini? Apakah benar-benar pantas untuk seperti ini. Apakah ini pantas? kamu tidak akan salah dengan mendengarkan botol obat. Aku sudah mencoba trik ini sebelumnya. Gila mati. Gila bau, gila sampah. Berlakulah seperti itu. Suka siapa yang kamu ingin suka. Bagaimanapun aku suka kamu. Cintai siapa yang kamu ingin cintai. Aku merasa tenang hanya ketika mencintaimu. Haha. Ha? Aku akhirnya melihatmu menangis. Kamu menangis. Kali ini aku merasa segar. Aku merasa lega. Aku benar-benar segar, ini benar-benar memalukan. Botol obat besarku masih memiliki beberapa efek kan?
Ya, tangan lama adalah tangan lama. Tapi sepertinya tidak banyak pria yang membawa tisu saat ini. Apakah kamu seorang Virgo? Yah, Cancer. Maka kita cukup cocok. Aku benar-benar harus. Pergi, hei, tulis nomor teleponku, mungkin aku akan perlu minum obat di masa depan. Jangan Khawatir, tulis itu kamu lihat. Aku bersedia melayanimu kapan saja. Aku pergi, ayo. Dalin? Hei, Dia tertawa. Boye, hei, aku datang. Hei, aku bilang aku tidak akan kembali. Untuk tidur aku terbangun olehmu bermain mahjong pagi-pagi sekali. Kamu benar-benar. Anak-anak sekolah dasar lainnya masih rajin. Awal untuk tidur dan awal untuk naik adalah bagus. Untuk kesehatan, mengapa Anda butuh tubuh yang begitu bagus? Ketika Anda sudah tua, Anda bisa pergi ke Anak. tembok besar seperti Anda. Anda omong kosong lagi. Sia. Rencana Anda siang hari? Kenapa Anda meminta saya untuk membeli tanggal buta lagi? Bukan tanggal buta, dan ini pesta konvensi tanggal buta. Diselenggarakan oleh Federasi Wanita Distrik. Ribuan orang sedang menghadiri. Ribuan orang? Ayah Anda dan saya telah mendaftar Anda. Anda harus pergi. Sia, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya mendengar bahwa pesta berita tahunan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Iya kak, ada kabar baik untuk sisa tahu pria wanita. Banyak orang telah memasuki istana pernikahan. Sia raih peluang. Mungkin dapat net ratusan juta. Satu jalan, hahaha, benar-benar. Di Hepingli adanya. Siapa yang memiliki ketentuan Lin? Sia, oh mari lau ma berhenti pujian dia, hahaha. Ngomong-ngomong, ayo sore. Berpakaian baik. Saya memiliki perasaan yang kuat bahwa akan ada yang menarik siang ini. Kan ya? Hei. Mari berhenti bermain kartu dan melakukannya siang ini. Tidak ada lagi bermain, tidak ada lagi bermain. Ayo, ayo berhenti bermain, berhenti bermain. Lihat anak saya. Kami menyambut semua tamu yang belum menemukan setengah mereka lainnya untuk berpartisipasi dalam buta ke-6. Pertemuan asosiasi tanggal diselenggarakan oleh Federasi Wanita Distrik kami. Selain dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara bebas, komite penyusun kami juga telah menyiapkan acara cinta sejati 90 detik secara khusus untuk semua tamu. Ada kegiatan yang sangat interaktif, seperti tug of war kekasih, lampu fajar delel. Hei Laulin, Laulin, lihat-lihat. Lihat bahwa pria muda itu terlihat cukup energi. Lihat yang itu. Itu tidak baik. Masa kaitan ada wajah miring. Sangat jelek. Lihat-lihat di sana. Kamu lebih pendek daripada yang itu. Apa kamu tidak mempertimbangkan genetika? Yang itu? Yang itu berpakaian kakabrapi, orang yang berpakaian seperti anak pejabat. Itu seperti itu. Setidaknya seperti pegawai negeri yang itu. Itu. Lihat dirimu, kamu bodoh seperti artefak budaya yang baru digali. Bukan seperti yang kamu cari. Ada apa? Hei gadisku, tunggu sebentar. Gadisku, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan melamun. Kalau melihat orang yang baik, pergilah dan ajak mereka bicara dengan cepat. Kalau terlambat, mereka akan diambil orang lain. Hei sia-sia. Apa kamu mencarikan pasangan untukku? Atau hanya memilih kubis? Anak bodoh, kamu tidak mengerti. Di acara seperti ini, ada orang kaya dan miskin, orang berkuasa dan tak berdaya. Tidak tertulis di wajah mereka. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus mulai dari sikap dan penampilan mereka, kan? Kalau ada yang kamu suka, maka kamu bisa berkomunikasi lebih lanjut dan menyaring. Apa kamu mengerti? Itu. Benar, bagaimana kalau bertemu seseorang yang disukai pada pandangan pertama? Jika jatuh cinta, bukankah itu menghemat masalah? Benar seperti ibumu, dia jatuh. Cinta pada pandangan pertama dengan kudan. Hidup bahagia, berhenti bicara. Omong kosong membicarakan aku. Dan kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Aku tergila-gila. Padamu aku tergila-gila padamu. Oke? Hahaha, sia-sia. Kenapa tidak ikut bermain dalam permainan itu? Masuk ke suasana. Ya? Benar? Hahaha, hanya kalian berdua ikuti aku, lalu jika ada yang jatuh cinta pada kita, mereka akan merasa malu datang dan membuat alasan, kan? Jadi kalian berdua jangan ganggu aku di sini. Biarkan aku bermain bebas betapa enaknya. Hei, apa yang dikatakan anak ini juga benar, kenapa? Tidak? Bagaimana kalau begini? Kamu tetap di sini memancing, dan ayahmu dan aku akan lewat pintu belakang, dan tanya panitia apakah mereka punya yang bagus-bagus. Kami akan bantu kamu menyaring beberapa. Ok, itu ide yang bagus. Benar kan?
Kami akan jadi jurinya. Seperti memilih Supergirl atau Super Blue. Kami akan mencoba sekali, 2 kali, dan 3 kali. Dan ketika sudah sampai ke babak final dan runner-up, kami akan melakukan PK. Kalian pergi lakukan itu, dan aku akan di sini seperti Jiang Taigong. Oke. Sia-sia. Tinggalkan nomor teleponmu kalau kamu suka seseorang, tinggalkan nomor teleponmu. Ingat itu, oke. Ayo, 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 ayo. Halo. Apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita saling mengenal? Kita saling mengenal? Apakah tidak ada yang terjadi? Kurasa kita cocok. Bagaimana menurutmu? Kurasa kamu dan Peter di halaman depan kita cocok. Saya Pak Peter. Kamu terlihat seperti pasangan. Peter, kamu tidak tahu. Bahasa Inggris di halaman depan. Bulldog. Kamu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Ya, Pernahkah kamu mengalami kesulitan makan tidur, insomnia, dan mimpi buruk? oke. Ya, pernahkah kamu mengalami kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dan terus-menerus? Dan sangat mudah marah? Ya, Ya, benar. Menurut gejala depresi, ada 9 kriteria. Dan kamu memenuhi 4 di antaranya. Jadi kamu adalah pasien dengan depresi ringan. aku depresi. Ya, tapi kamu tidak perlu takut. Meskipun depresi adalah kelompok berisiko tinggi untuk bunuh diri, kamu bertemu denganku, aku punya pengalaman luas dalam mengobati depresi dan aku telah membantu ratusan pasien depresi berpisah dengan depresi dan melanjutkan ke kehidupan baru. Kamu di sini untuk kencan buta atau untuk kunjungan rumah? Keduanya tidak bertentangan. Kita bisa mengurus urusan publik dan pribadi. Mohon obati dulu penyakit pekerjaanmu lalu. Kita bisa bicara, oke? Kamu tidak hanya mengalami depresi ringan, tapi kamu juga cenderung mengalami mania. Oh. Sebelum aku menjadi psikopat. Tolong carikan aku orang lain. Aku suka kamu. Cantik. Hei, aku orang yang sederhana. Aku tidak akan berbelit-belit. Bersama aku. Sangat mudah. Aku hanya punya uang. Nah, setelah kita bersama, aku janji kamu bisa mengendarai Mercedes, tinggal di villa, memakai sutra, dan minum bensin. Setelah kita mendapatkan sertifikat pernikahan, aku akan memberimu 10 juta. Setelah kita menikah, aku akan memberimu 10 juta lagi. Setelah kita menikah, kamu hanya perlu memberiku anak. 1 juta untuk anak perempuan. 2 juta untuk anak laki-laki, 4 juta untuk kembar. Bukan 2 kembar, 1. Anak laki-laki dan perempuan 3 kali lipat. Dengan bentuk tubuhmu kamu bisa punya sebanyak anak yang kamu mau. Jangan khawatir. Kita bisa membayar denda. Hei, itu tergantung kamu, apakah kamu beruntung atau tidak. Aku akan memberimu 300.000 sebagai uang muka. Pergi dari sini. Apa yang salah? Kenapa kamu muntah?
Kamu belum menikah. Apakah karena aku? Ini. Apa yang kamu mau? Aku sebenarnya pria yang sangat cocok menjadi suami. Aku bisa melakukan pekerjaan rumah dan memasak. Tidak hanya bisa mencuci dan memasak, tapi juga bisa merajut dan merawat anak. Teman-temanku bilang, pria baik seperti aku sekarang ini sudah hampir punah. Yakin kamu kesini cari istri? Ah, lihat apa yang kamu bilang. Apalagi yang bisa saya cari? Hahaha. Oh. Hah? Hei, sayang, lupakan saja. Lihat, anak kita sudah tidak tahan lagi, oke? Oke, lupakan saja hari ini dan pulanglah kembali. Besok. Ini kan baik untukmu. Lihat, kita bahkan sudah tidak main kartu lagi. Ya, kamu lihat, kita bahkan sudah tidak main kartu lagi. Dan kita sudah menggunakan koneksi selama puluhan tahun. Kamu bilang begitu banyak hal baik untuk mendapatkan informasi ini. Kamu harus melihat semuanya. Sebenarnya saya sudah berbohong padamu selama ini. Kamu percaya? Saya punya pacar. Kalau kamu tidak percaya, saya akan beritahu keluarga saya. Mari kita lihat percaya. Atau tidak. Oh, saya kembali. Dan saya hanya bersantai sehari lagi. Tidak buruk. Kenapa kita tidak main kartu hari ini? Sangat aneh. Hei, kamu kembali. Dan tidak ada yang terjadi di perusahaanmu. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Kami sibuk menyiapkan makan malam. Kapan orang yang kamu undang akan datang? Dan siapa? Mereka? Kamu anak perempuan. Bukan kemarin kamu janji pada kami bahwa kamu akan membawa pacarmu kembali hari ini supaya kami bisa melihat dia. Ini pertama kalinya dia mengunjungimu dan kamu tidak mengundangnya makan malam? Lihat, ayahmu dan saya pergi ke supermarket belanja pagi. Kami sudah sibuk sepanjang hari. Jenny's anger APA yang jasa kemana? Atau siapkan sebotol anggur atau sesuatu. Benar? Haha. Kamu serius? Kamu penuh omong kosong. Apa maksudmu dengan serius? Apa yang benar? Atau salah? Kapan? Kamu bilang itu akan tiba? Benar kan? Apa yang kamu katakan pada orang-orang? Aku lupa. Tapi tidak apa-apa, aku akan menelepon. Telepon. Telepon. Bagaimana bisa kamu melupakan hal ini? Bocah ini, cepatlah kamu. Sangat tak bisa diandalkan. Hei. Hei, apakah itu botol obat besar? Yaitu aku. Apa kamu punya obat penyelamat nyawa? Pil jantung cepat atau semacamnya? Ya. Bukankah aku sudah bilang bahwa semua obat ada di botol obat ini? Tolong selamatkan aku cepat, kalau tidak aku akan mati. Baiklah katamu. Ini masalahnya, oke, tidak masalah. Kira-kira kapan? Ya. Aku tahu. Ngomong-ngomong, apa hobi orang tuamu? Bukankah kita harus membuat acara ini bagus? Oh. Oke, aku mengerti. Terima kasih banyak. Hei, aku lupa sesuatu yang sangat penting. Aku bertanya padamu. Siapa namamu? Aku belum tahu. Aku tidak bisa memberitahu orang tuaku bahwa namamu botol obat besar. Namaku Xiao Huayang.
Oke, cukup begitu saja. Baiklah. Gadis, beritahu orang tuamu. Berapa umur anak itu? Kamu akan tahu saat bertemu dia nanti. Apa pekerjaannya? Ya, tanyakan saja. Langsung padanya. Berapa lama kalian pacaran? Kamu seharusnya bisa memberitahuku. Ya, jangan tanya terlalu banyak kami. Belum mulai berkencan. Saat bertemu dia nanti mungkin kamu tidak suka dan lewatkan saja dia. Hei nak, jika kamu Tidak mengatakan sesuatu yang baik. aku akan benar-benar berhutang. Padamu satu kebaikan lagi. Jadi ingat satu persatu. Mama papa ini temanku Xiao Huayang. Om dan Tante halo. Halo, selamat datang. OM dan Tant. Ini pertama kalinya aku kesini. Dan aku tidak tahu apa yang kalian suka. Aku dengar Linsia bilang Om suka menanam anggrek. Jadi aku bawa satu pot anggrek yang aku tanam sendiri. Aku tahu Tante suka minum. Jadi aku bawa sebotol anggur. Oh, lihat Xiao Xiao. Itu Xiao Xiao. Kan oh Xiao Xiao, kamu terlalu formal. Datang saja kalau mau. Jangan bawa-bawa hadiah kan? Kan. Xiao Xiao Zhao itu. Xiao Xiao. Hahaha. Xiao Xiao ya Xiao Xiao, kamu terlalu sopan. Jangan lakukan lagi. Hahaha oh. Aku punya satu masakan lagi sudah matang. Dan kita bisa makan sebentar lagi. Oke masuk dan tuangkan air untuknya hahaha. Silakan masuk. Silakan masuk. Bagus sekali, tidak apa-apa tidak. Apa-apa tidak apa-apa. Oke tidak apa-apa. Berapa yang kamu keluarkan katakan padaku, aku akan mengembalikannya. Padamu, Apa gunanya mengembalikannya? Bahkan jika itu pertama kali teman bekerja, itu normal untuk membawa beberapa hadiah. itu tidak boleh. Mari kita taruh satu atau lain cara. Ingatkan aku, nanti aku akan memberimu uangnya. Bagaimana perasaanmu? Dia punya temperamen yang baik. Kan dia hanya sedikit lebih tua. Tebak berapa usianya? Aku pikir dia 40 tahun. Apa yang perlu ditakutkan? Saat kamu sudah tua, dia tahu cara merawat orang lain. Kemarilah Laulin, lihat dia. Apakah dia orang sukses yang kamu bicarakan? Ayah sulit untuk mengatakannya. Ada begitu. Banyak penipu belakangan ini bukan penipuan. Biar aku bilang sebentar. Aku akan minum beberapa gelas lagi dengannya. Oke, santai saja, jangan ungkap semua rahasia keluarga kita ke orang lain. Setelah 3 gelas. Apakah itu tidak membuatku bodoh? Hei. Jarang ada orang seusianya yang menikah untuk pertama kali. Dia tidak bercerai. Suaramu kecilkan. Bercerai. Bercerai apa yang kamu takutkan? Aku bilang padamu, orang yang bercerai lebih tahu menghargai satu sama lain, kamu mengerti? Ayo berikan aku. Kuncinya apa yang aku takutkan? Apakah kamu takut punya anak? Apa yang kamu pikir? Harus kita lakukan? Hei, mari kita bertindak sesuai keadaan. Apa yang salah? Haha, tuan muda. Aku tidak tahu apakah hidangan ini cocok dengan seleramu mereka. Cukup enak, aku paling suka masakan rumahan. Bukan? Laulin, cepatlah, haha. Itu bagus, sumpit, haha, ayo Xiao Xiao. Terserah padamu. Hahei. Jenis anggur apa yang bisa kamu minum? Tidak masalah bagiku. Jangan minum apapun yang kamu mau. Lagi pula ibuku minum anggur putih dan ayahku minum bir. Aku tidak minum, hanya 1 gelas. Haha, aku tidak akan minum hari ini, jadi aku tidak akan minum. Haha, lihat dia minum anggur impor, hei. Apakah kita punya anggur impor di rumah? Kita tidak. Punya anggur impor di rumah, tidak masalah. Aku bisa minum Hei, anggur ini apapun. botol anggur impor yang kamu bawa. Hei, buka dan. Minum, hei tante, aku bawa anggur ini untukmu. Hei, biasanya tidak ada di keluarga kita yang minum ini. Buka.
Dia meminumnya. Hei, buka. Kamu masih minum? Hei, buka. Apa yang kamu lakukan, nak? Minum ini jangan. Minum itu kamu. Sangat sopan. Minum dengan sahabat karib. Hei, kemasan anggur ini sangat cantik. Hei, Xiao Xiao. Anggur ini tidak murah, cukup mahal. Kan? Mulai minum, apa bedanya mahal dan tidak mahal? Bukan semuanya sama ketika kamu meminumnya? Buka. Aku tidak mampu membayarnya kembali. Siapa yang menyuruhmu membayarnya kembali? Kamu berdasarkan. Tidak kan tolong buat. Lebih kecil untuk meja kita. Hahaha, buka saja. Buka kan? Hahaha, tenang kamu. Membuatku sangat takut. Datang dan ambil anggurnya. Untuk merayakan kunjungan pertama Xiao Xiao ke rumah kita. Mari tuangkan anggurnya. Oke, tuangkan anggurnya. Ayah, ini bukan bir. Cukup. Oke, hahaha. Hei. Selamat datang Xiao Xiao ke rumah kami. Selamat datang. Casey. Terima kasih, Paman dan Tante, lihat kamu. Pasti sudah bekerja keras memasak begitu banyak hidangan apa-apa, untukku. tidak sulit. Ayo Xiao Xiao, makanlah. Laulin, haha. Anggur asing ini rasanya cukup aneh. Tidak sehalus erguoto. Haha, istri, apakah kamu sudah terbiasa dengan hidangan itu? ITU, sangat enak sebenarnya. Aku sudah lama tidak makan masakan rumahan yang begitu otentik. Haha. Kamu dipersilakan sering datang di masa depan. Ya, berapa kali makan baru balik. Sia-sia kamu boleh makan di rumah kami lama-lama. Datang aja ke rumah kami makan. Ya, silakan. Haha, gak apa-apa. Kamu kerja apa? Saya kerja di saham dan sekuritas. Saya kerja di saham dan sekuritas. Ayah sia-sia dan saya juga main saham kami. Dua-duanya terjebak. Ya, haha. Memang ada risiko di pasar saham. Xiao Xia, ada info dalaman nggak? Mama, kamu bisa minum dulu. Kenapa? Rasanya enak anggur ini. Lezat kenapa? Kamu baik-baik aja. Saya bukan di bidang keuangan atau modal ventura. Jadi saya tidak punya info dalaman untuk dibocorkan. Kalau kami main saham, kami lebih lihat tren pasar, kinerja perusahaan, prospek pengembangan, dan faktor komprehensif lainnya. Sebenarnya tidak beda jauh dengan main saham kalian. Hahaha. Jadi kamu main saham sendiri atau sama orang lain? Ya, dua-duanya kan. Oh. Xiao Xiao, saya mau tanya. Menurut kamu saham mana yang menjanjikan belakangan ini? Ayo mama minum. Bukan saya tanya. Saya tanya dokter baru minum lagi Xiao Xiao. Saya pikir saham energi baru mungkin akan mengalami periode tren naik di masa depan. Kalau kamu tertarik bisa perhatikan 6.008. 52 saham, hemat energi, dan 600.923 New Classics. Kamu mau kemana? Saya catat dulu. Hahaha. Biarin aja dia, kita minum aja yang enak. Santai. Hei, silakan. Tante saya bantu. Oh, Xiao Xiao, jangan. Cepat aja ngobrol. Gak apa-apa. Chat. Xiao Xiao, hei, bunga ini kamu bawa dari rumah? Iya. Saya juga suka bermain dengan bunga dan tanaman. Oh, ini terlalu mahal buat kamu. Saya tadinya pikir ini anggrek yang biasa saja. Bagaimana saya berani mengambilnya kalau harganya semahal itu? Ayah, apakah anggrek ini mahal? Tentu saja kamu tidak tahu. Saya beritahu kamu. Yang disebut emas punya harga, tapi anggrek tak ternilai harganya. Anggrek berharga ini juga disebut emas hijau. Benar? Hei, pot ini. Bunga, oh jangan sentuh. Pot bunga ini disebut anggrek 9 anak. Benar. Haha. Saya dulu punya anggrek itu, saya lihat di pameran. Ini varietas langka. Berapa harga anggrek 9 jari ini? Sulit bagi saya untuk memperkirakan. Harga pot ini. Tapi pot bunga itu yang saya lihat di pameran anggrek tidak sebagus yang ini. Harganya 150.000. Oh. Saya perkirakan pot ini pasti setidaknya 200.000. Aman, kamu punya mata yang tajam. Sebenarnya kami pecinta anggrek menanam anggrek untuk kesenangan. Apakah anggrek ini punya nilai? Tergantung siapa yang memilikinya. Contohnya kalau Linsia tidak mengerti itu, akan tidak berharga baginya.
Paman kamu adalah orang yang mengerti dan mencintai anggrek. Jadi saya berikan pot anggrek 9 jari ini kepada orang yang tepat. Hahaha. Ambil. Haha dan simpan. Itu hahaha. Saya bertemu dengan teman sejati. Kalau kamu suka coba. Makan buah ayo. Saya sangat senang. Hahaha ini mahal. Oh ini langka. Saya tampil baik hari ini. Benar. Kenapa kamu tidak bilang? Apa-apa? Hahaha, aku penasaran kapan aku bisa mengembalikan uang sebanyak ini padamu. Hei apa? Kamu pikir kita bisa dianggap teman? Tentu saja. Kita adalah teman, jadi kenapa aku harus begitu perhitungan? Aku percaya, jika aku meminta sesuatu darimu di masa depan, kau juga akan bersedia melakukan yang terbaik. Juga. Ingat krisis yang kamu bantu aku atasi waktu itu? Kerugian yang kamu bantu aku kurangi waktu itu jauh lebih besar daripada jumlah uang kecil ini. Oh tapi hal-hal yang kamu berikan padaku hari ini. Lin Xia. Aku mengagumi karakter dan kepribadianmu, dan berharap bisa menjadi teman yang sangat dekat denganmu. Itulah mengapa aku sangat senang menjadi botol pestisidamu, karena aku bisa membantumu menyelesaikan masalahmu. Melihatmu bahagia juga membuatku sangat bahagia. Jadi jangan terlalu banyak berpikir sungguh. Hahaha botol obat besar. Berapa banyak obat mujarab yang kamu punya? Itu tergantung pada apa yang kamu butuhkan. Aku tidak bisa bilang aku punya segalanya, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk melayanimu. Aku paling takut berutang pada orang lain. Bagaimana aku bisa membalasmu? Senyummu adalah hadiah terbaik bagiku. Karena membantu gadis sederhana dan baik sepertimu untuk keluar dari kesulitan, dan membuatmu tertawa dan bernyanyi lagi, adalah hadiah terbesarku. Lin pikir kamu harus mengerti bahwa kau bernyanyi bukan untuk orang gila, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Aku berharap bisa mendengar nyanyianmu secepatnya. Oke? Hei, kamu sudah tua kamu. Masih belum menikah. Bagaimana mungkin? Seperti yang kamu katakan. Aku sudah tua. Istri dan 2 anakku ada di Singapura. Anak perempuannya berusia 9 tahun. Dan anak laki-lakinya berusia 7 tahun. Betapa bahagianya kita. Tapi kenapa kalian harus hidup terpisah? Ini sangat melelahkan. Tidak apa-apa. Terima kasih kepada orang tuamu untukku. Masakan mereka hari ini sangat lezat. Sudah lama aku tidak pernah merasa begitu kenyang. Selamat tinggal Aku pergi. Hei sia-sia, siapa ini Xiao Xiao? Sangat dermawan. Dengarkan percakapannya. Dia adalah pria yang sudah berpengalaman. Xia. Ayah Xia tidak keberatan dengan Xiao Xiao ini. Kalian berdua boleh berpacaran. Apa yang Berantakan tentang ini. menurutku Xiao Xiao sangat serius padamu. Bukan begitu. Lihat-lihat. Pot bunga ini harganya lebih dari 200.000 yuan. Dia sangat boros. Apakah ini tipe orang yang hidupnya baik? Aku tidak mengatakan ini. Kamu harus melihatnya dari sisi ini. Dia sangat baik pada kita. Jadi pasti dia juga baik pada sia-sia. Bukan begitu dia rela menghabiskan begitu banyak uang untuk sia-sia. Yang Berarti dia sangat serius pada sia-sia. Anggur itu tidak murah bukan? apa nama anggur di kabupaten itu? Louis 13. Oh jangan khawatir tentang 1314 berapa harganya? 20 atau 30.000? Bukan begitu. 30.000 lagi. Ya Tuhan ini gaji tahunanku. Oh ini sangat mahal. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau aku tahu harganya segitu aku tidak akan meminumnya. Kamu juga sih Laulin. Kenapa kamu membukanya begitu saja? Bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk ini? Saat itu kamu tidak ada, kamu bilang. Tidak ada yang minum di keluarga kita bukan? Lalu saat ada tamu dan kita menjamu mereka minum. Lalu saat aku suruh buka kamu buka.
Kenapa biasanya kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan? Ini bukan salahku. Kenapa kamu? Menyalahkanku? Ini bukan hal lain. Aku cuma nggak ngerti kenapa anggur ini mahal banget. Ah, Kenapa mahal banget? Kamu bilang aku biasanya. Bilang kamu harus. Hah? Pak Gao sudah kembali. Hei, ada tamu. Halo Tante. Silahkan masuk cepat. Halo. Gadis, hei saudariku Shen Bing. Apakah dia gadis ini cantik banget? Tante ini hadiah untukmu. Hei, kalau lihat aja kenapa bawa sesuatu. Aku bilang gak akan beli tapi kamu maksa. Beli halo Kak Li. hei halo kamu. Anak kamu beli sesuatu. Ayo. Apalagi yang kamu bawa ayo. Duduk. Duduk. Hei, aku suka minum ini. Cepat, ayo duduk, ayo. Ini enak banget. Aku akan ambilkan semangkuk untukmu. Hei anakku kamu. Kamu bawa teman makan malam. Hei kenapa nggak bawa Xiao Shao? Benar sepasang sumpit bukan masalah. Lihat Xiao Shao siapa dia? Pacarmu? Haha, oh iya. Kamu kangen dia ya? Telepon dia. Dan minta dia datang. Terima kasih Paman. Kasih makan botol obat besar. Haha. Enggak mama dan papa bilang mereka kangen banget sama kamu. Silahkan datang makan malam. Oke gitu aja. Hei, aku lagi rapat. Biar aku bicara sama dia. Kamu sangat sibuk. Bukan? Oh, tunggu sebentar. Gadis, coba tebak apa yang Xiao Zhao lakukan. Tebak apa pekerjaannya. Bukan aku bilang padamu waktu dia datang terakhir kali dia hanya membicarakan kerugiannya di 2 saham itu. Hilang apa? Mereka melonjak tinggi, haha, untung aku tidak membelinya. Apa katamu barusan? Aku cuma nggak beli mereka. Kamu nggak nyangka kalau ayahmu bakal berkomentar ya? Ibumu nggak beli saham-saham itu, kan? Oh aku sangat menyesal. Apa ibumu yang menyesal atau kamu? Atau aku? Bukan berarti aku nggak beli. Kenapa nggak bilang gitu? Tenang saja, tenang, ada kesempatan lainnya. Ya Gon? Kamu bilang ini. Kita sama sekali bukan lagi cari menantu. Ini jelas-jelas dewa kekayaan yang bisa mengubah batu jadi emas. Tahu? Cepat. Lain kali ajak dia makan malam. Bagaimana bisa kita makan bareng lagi? Kamu harus minum. Ya minum, hahaha, lihat prestasimu. Jelas-jelas kamu calon menantu masa depan. Apa yang sedang kulakukan? Kenapa kamu memotong pembicaraan? Bukan aku nggak memotongmu. Kamu nggak memotong. Dengarkan aku, jangan potong. Pembicaraanku lain kali tidak, aku nggak akan Kenapa potong. kamu punya banyak pertanyaan? Apa pendapatmu? Ruangan ini sangat nyaman kan? Lihat sekeliling. Terima kasih. Foto ini diambil sudah lama sekali. Ini disembunyikan waktu botol obat besar datang terakhir kali. Sekarang aku menggali lagi dan menggantungnya kembali. Siapa botol obat besar yang kamu maksud? Teman baikku, teman yang sangat bisa diandalkan. Menurutnya dia penggemarku. Lalu kalian pasti bukan. Teman biasa, bukan. Aku bilang apa kamu tidak pernah mempertimbangkan untuk menerima orang lain? Apa? Bagaimana jika kamu dan si gila tidak? Tidak ada bagaimana jika. Aku sudah menghitung bahwa kita adalah pasangan yang sempurna dan tidak mungkin bagi kita untuk tidak bersama. Guru Shen, kenapa kamu belum pergi? Oh, aku akan segera pergi. Kalau begitu aku pergi dulu dah. Wem, selamat tinggal.
Halo, apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah pulang kerja? ya baru saja pulang kerja? Kamu mau kemana setelah kerja? Ya tidak apa-apa. Langsung pulang saja. Aku tahu bahwa untuk mencegah beberapa orang merasa kesepian dan menyedihkan di hari ulang tahun mereka, aku memutuskan untuk membeli beberapa makanan dan memasak di rumahmu untuk merayakan ulang tahunmu. Bagaimana kamu tahu? Kamu orang mati. Kasih tahu tanggal dan jam lahirmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih, Linsia. Kenapa kamu jadi sopan? Jangan sentimental sama aku. Aku sedang belanja di supermarket sekarang, aku akan segera ke rumahmu. Hadiah ulang tahun apa yang kamu mau? Kasih tahu aku, ini kesempatan sekali seumur hidup. Tidak, tolong jangan. Belikan untukku. Aku sudah sangat senang. Kamu bisa ingat ulang tahunku dan datang ke rumahku. Benarkah? Oke. Aku akan belikan sesuai dengan moodku, jangan tidak suka. Itu. Oke, sampai nanti malam. Hanya ada anggur seperti ini di toko. Ah, selamat ulang tahun. Apa kamu merasa tidak beruntung setiap kali bertemu denganku? Tidak cukup baik, selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku tidak menyangka kamu begitu galak, kamu menakutiku tadi. Aku tidak mau merindukanmu karena aku terluka. Aku tidak mau berhutang padamu. Apapun, kamu tidak merasa kasihan padaku. Kamu terlalu banyak berpikir ya. Kan? Kamu baik-baik saja kan? Kalau begitu aku pergi dulu. Tidak, tolong, aku masih punya hadiah untukmu. Tidak. Kemana kamu pergi? Tunggu sebentar. Hei, kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Lupakan, gelap sekali, aku tidak bisa. Menemukannya? Tidak. Aku harus menemukan hadiah ini. Apa itu? Tidak, aku harus menemukannya. Kemana itu pergi? Itu tadi ada di sakuku. Apa itu? Tidak, aku berjanji pada ibu baptisku bahwa aku akan menggantinya dengan cincin pertunangan untukmu setelah aku kembali ke Beijing. Jadi jangan cari lagi, bahkan jika kamu menemukannya. Aku tidak akan menginginkannya. Kenapa? Aku bilang pertunangan itu tidak berlaku. Jika tidak berlaku, maka kamu jangan hitung pertunangannya. Cincin pertunangan itu dianggap sebagai hadiah ulang tahun, oke? Tolong pergi. Sekarang Linsia akan segera datang. Aku tidak ingin dia melihatmu di sini. Tidak, ulang tahun hanya datang setahun sekali. Bagaimana aku bisa tidak punya hadiah? Aku harus menemukannya. Oh, tolong pergi sekarang, tolong, bisakah kamu? Itu. Bagaimana kalau ini? Kamu terima hadiah yang lain. Apa itu? Kamu bawa kembali. Ini dianggap sebagai hadiah ulang tahun. Aku tidak mau. Hadiah ulang tahun.
Itu tidak dianggap sebagai cincin pertunangan begitu. Jangan kira aku nggak tahu buat apa cincin ini dipakai. Apa sih? Masih bisa nggak kamu melakukan itu tanpa cincin ini? Kapan kamu tahu? Aku tahu waktu lagi main sulap di rumah Linsia. Kasih tahu dong. Berapa cewek yang udah kamu bohongin pakai cincin ini? Mamaku kocak banget. Dia sampai nganggep ini cincin tunangan. Sebenarnya ini. Selamat ulang tahun. Mai Xiaopingzi, di mana kamu? Kayaknya kamu nggak di Beijing. Nggak apa-apa. Entar kita ngobrol pas kamu balik, dadah. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kebetulan banget. Aku lagi lewat sini dan lagi lapar, pengen makan sesuatu. Ayo dong, aku sendirian, ayo. Ayo duduk-duduk. Barengan. Ayo, ayo. Hei. Yang ini. Nggak minum juga. Siapa bilang aku nggak bisa minum? Udah. Lama nggak ketemu. Ya aku baik-baik aja aku. Sangat baik-baik aja. Kamu sangat. Sangat baik-baik aja. Hahaha, oh. Ya ya ya.
Kamu semangat banget. Toleransi alkoholku belakangan ini meningkat. Shen Bing bilang. Kalau sering minum bikin. Kamu lebih baik jangan salahin aku 8. Kamu, Pak. Aku juga 8. Aku nggak ngerti. Kenapa kamu harus putus sama Shen Bing dari awal? Oke. Ayo kita lakukan ini. Xiao Xia. Ngomongin ini hari ini nggak usah dulu. Pertama-tama aku tidak akan menyebutkan Cheng Feng padamu. Oh, aku tidak akan menyebutkan si gila itu, padamu aku tidak akan menyebutkannya. Tapi jangan bilang itu penyakit. Oke. Kamu kalau kita tidak membicarakan bisa. Apa yang akan mereka bicarakan? Siapa bilang bukan? Jadi jangan ngomong apa-apa, minum aja. Minum. Minum jangan. Minum terlalu banyak. Kalau kamu minum terlalu banyak, dan tidak ada yang mau Pulang ya mengantarmu. sudah. Yang penting jangan sampai mabuk. Waktu berlalu begitu cepat. Begitu cepat. Sudah 4 tahun. Sejak kalian lulus dalam sekejap mata. Hahaha. Aku sering mengenang penampilan kalian di kampus dulu. Laun Ben. Laun aha keren banget. Laun Ben. Hati-hati ya Xiao Xia. Ada yang bilang, kalau kamu mulai terbuai dalam kenangan itu artinya apa? Kamu mulai menua. Siapa sih yang tidak semakin tua setiap hari ketika? Aku pertama kali datang ke majalah. Ada yang bilang aku lahir di tahun 80-an. Aku merasa sangat percaya diri dan punya perasaan khusus. Tapi sekarang ketika aku bilang ke orang kalau aku lahir di tahun 80-an, aku merasa sangat tua. Dan malu ada segerombolan anak-anak yang lahir di tahun 90-an di belakangku. Dan aku merasa tekanan semakin besar. Kamu stres ya? Aku juga merasa banyak tekanan. Tapi, tidak ada yang perlu merasa tertekan. Setelah tahun 80-an, ada tahun 90-an. Setelah tahun 90-an ada tahun 2000-an, setelah tahun 2000-an, ada tahun 2010-an. Tidak ada yang perlu merasa puas diri, dan tidak ada yang perlu merasa kasihan pada diri sendiri. Sehebat apapun dirimu kamu akan berakhir menjadi abu. Benar kan? Siapa yang bisa menghentikan waktu? Sekarang ketika aku memikirkan ini, aku merasa sangat tertekan. Dan tidak berarti. Waktu selalu berlalu begitu saja. Dan kitalah yang sebenarnya berlalu. Cahaya kemerahan masuk ke dalam matamu. Si cantik kecilku. Bunga periwinkle di tanah. Dan bumi bernyanyi untukmu. Haha, resep ini ditulis untukku. Dan untukmu. Aku tidak tahu harus menulis apa.
Karena aku tidak bisa menulis betapa baiknya dirimu tidak. Seberapapun aku merindukanmu, aku tidak bisa menulis tentangmu. Kenapa kamu berubah? Hei, kita sudah setuju untuk tidak membicarakan ini hari ini. Kamu baik-baik saja sekarang. Kamu terlalu banyak minum. Kenapa kamu berubah? Duduk, 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 duduk. Bos. Hei, hahaha.